Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ina Aulia Rohma. Saya dari jurusan Tadis Biologi YIN Batu Sangkar dengan semester 3 dengan NIM 2030106012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan vegetasi dan faktor lingkungan air dan atmosfer. Yang pertama yaitu masuknya air dalam tumbuhan. Tumbuhan umumnya mengisap air tanah oleh sistem akarnya. Meskipun pada beberapa tumbuhan sederhana seperti lumut kerak dan lumut mampu menyerap air dari sekitarnya secara langsung, air memasuki akar melalui bulu-bulu akar yang sangat halus yang berada sekitar 6 meter setelah tulang akar. Sistem bulu akar ini memperluas permukaan aktif yang mampu menyerap air dan secara terus-menerus memperbaharui sesuai dengan pertumbuhan akar penembus tanah. Yang kedua yaitu laju kehilangan air. Jumlah air yang diperlukan oleh tumbuhan dan konsekuensinya daya toleransi terhadap lingkungan adalah ditentukan yang utamanya oleh laju kehilangan air. Yang harganya tidak saja diperbaharui oleh kondisi lingkungan tetapi juga oleh keadaan tumbuh itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan air. Di lingkungan daratan dengan situasi kelebihan air, maka tanah menjadi jenuh air. Permasalahan utama pada situasi seperti ini adalah tidak adanya udara dalam tanah, sehingga perakaran tumbuhan tidak bisa bernapas dan juga tanah sering menjadi asam. Jika jumlah air tidak memadai untuk diperlukan tumbuhan, maka sel menjadi lemak dan stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air kelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada efisiensi transpirasi. Jenis tumbuhan yang berada permukaan jumlah air yang berbeda pula untuk tumbuhnya. Perbandingan antara reproduksi bersih air yang ditranspirasikan merupakan efisiensi dan transportasi dari tumbuhan. Biasanya dinyatakan sebagai berat air yang ditransportasikan dalam garam untuk menghasilkan 1 gram berat organik kering. Misalnya, efisiensi transformasi pada gandum adalah 507 tentang 408 dan tanaman di daerah kering 250. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada kondisi air tanah seperti ini dikenal dengan titik kelayuan dan sel-sel tumbuhan mulai untuk terjadinya plasmolisis yang biasanya berjalan berkepanjangan, dan apabila situasi kekurangan air ini menerus maka tumbuhan akan mati. Umumnya tumbuhan yang berada di daerah kering ini berada dalam keadaan setengah dehidrasi pada siang hari dan diimbangi dengan penyimpanan dalam keseimbangan airnya pada malam hari. Yang selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan terhadap kondisi ekosistem. Jadi, kekeringan merupakan situasi yang sering dialami oleh tumbuhan, meskipun dipahami bahwa hujan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menimbulkan suhu yang tinggi bisa juga memberikan pengaruh kekurangan air. Sehingga bila musim kering itu bersifat bioritik dan merupakan karakteristik daerah, maka tumbuhan yang berada di daerah ini akan memperlihatkan penyusunan dirinya. Sebagai cara penyusunan tergantung pada tumbuhan itu. Umumnya memperlihatkan reduksi air daun dan dahan, memperpendek siklus hidup atau biji matang pada atau dekat permukaan. Rambut akar bertambah banyak. Sel kutikula mental dan dinding sel mengandung lebih banyak ikatan lipid. Jaringan polisada berkembang lebih baik, tetapi sebaiknya dengan berkarang. Sel dan ruang antar sel mengecil, tetapi jaringan lignin membesar. Kecepatan fotosintesis, tekanan osmosa dan permeabilitas protoplasma meninggi dan diikuti dengan penurunan viskositas dan protoplasma. Akibatnya perbandingan
perbandingan tepung dan gula menjadi besar sehingga segala total tumbuhan menjadi tahan terhadap kelayuan. Yang selanjutnya yaitu ada sebagai usaha untuk mengatasi kekurangan air atau mengurangi kebutuhan air bagi tumbuhan, memperbaiki keadaan lingkungan. Yang pertama yaitu menambah jumlah air dengan irigasi atau mengadakan penahanan terhadap buangan air. Mengurangi kecepatan evapotranspirasi dengan cara yang pertama yaitu pengadaan mulsa, menghambat penggunaan dari tanah dengan mutunya oleh daun dan ranting dan lain-lain. Yang kedua yaitu penahanan kecepatan angin dengan pohon melindung. Yang ketiga yaitu melakukan penjarangan. Yang keempat yaitu menyiangi daun dan bagian tumbuhan lainnya. Yang selanjutnya yaitu membuang tumbuhan gulma. Yang terakhir yaitu memberi cairan lilin pada daun. Menaikkan daya tahan tubuh terhadap kekeringan. Yang pertama yaitu memilih jenis tumbuhan yang tahan kekeringan. Yang kedua yaitu menyilangan dengan tumbuhan tahan kering. Yang ketiga yaitu memberi stimulasi tahan kekeringan. Menjaga kadar N sekecil mungkin tetapi memadai. Mengatur pengairan dengan jarak yang semakin lama dengan maksud sistem perakaran menembus dengan jauh ke dalam tanah. Dan supaya menjadi perubahan protoplasma yang dapat menaikkan daya tahan terhadap kekeringan. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan tumbuhan berdasarkan kadar air tanah. Berdasarkan toleransinya terhadap air, terdapat 4 kelompok besar yaitu yang pertama yaitu ada hidrofita, yaitu kelompok tumbuhan yang hidup dalam air atau pada tanah yang tergenang secara permanen. Yang kedua yaitu helofita. Jadi helofita adalah kelompok tumbuhan yang mengkhususkan tumbuh pada lingkungan berkadar garam tinggi atau kekeringan fisiologi. Yang ketiga yaitu ada Xerophyta. Xerophyta adalah kelompok tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup di daerah kering. Yang selanjutnya ada Mesophyta. Mesophyta ini adalah kelompok tumbuhan yang bertoleransi pada kondisi tanah yang moderat atau tidak dalam keadaan ekstrim. Yang selanjutnya yaitu ada Hydrophyta. Hydrophyta merupakan kelompok tumbuhan yang hidup sebagai atau seluruhnya di dalam air atau habitat yang basah. Jadi dalam hal ini keadaan air berada dalam kondisi berlebihan dan tumbuhan yang hidup mempunyai karakteristika yang khusus seperti terdapatnya jaringan lakune terutama pada daun yang akar yang berperan dalam memenuhi kebutuhan dan udara sebagai adaptasi terhadap kekurangan ekosistem. Yang selanjutnya itu berdasarkan karakteristiknya dikenal 5 subjek kelompok hidrofita yaitu yang pertama hidrofita tenggelam dan tertanam. Pada subjek mempunyai epidermis yang tidak berkutikula dan daun dan cabang akar tereduksi dalam ukuran dan ketebalan. Berkembang biak biasanya secara vegetatif, contohnya yaitu Vallisneria dan Elodea. Yang kedua yaitu hidrofita. Jadi terapung mampu berkembang biak secara cepat sehingga dalam waktu yang singkat dapat menutupi seluruh permukaan perairan. Bila terjadi reproduksi seksual, maka penyerbukan terjadi pada atau di atas permukaan. Contohnya itu Lema, Eusheina, dan Salvia. Yang ketiga yaitu hidrofita. Terapung dengan akar tanam dalam substrat, mempunyai batang, akar, dan tuber yang panjang. Daun sering ditutup oleh lapisan lilin. Contohnya yaitu ada Fistoria. Yang keempat yaitu ada hidrofa menjulang.
akar tertanam dalam substrat akan cepat tumbuh dalam lumpur maupun perlihatan variasi yang berbeda, baik bentuk maupun struktur, antara yang mencuat ke udara dengan yang terendam dalam air. Contohnya yaitu Atativa. Yang kelima yaitu hidrofita. Melayang merupakan fitoplankton mampu menyerap nutrisi langsung dari air. Contohnya yaitu ada Sirophyta. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada Halofita. Jadi, tumbuhan yang hidup dalam kadar garam yang tinggi mempunyai mekanisme untuk menerima garam yang masuk dalam tubuhnya. Halofita harus mampu mengatasi masalah kekeringan fisiologi. Tingginya konsentrasi garam dalam tanah mungkin memperhambat penyerapan air secara osmosis pada rawa pantai. Halofita berada dalam kekeringan saat surut, dan pengaruh kekeringan air dapat diimbangi dengan penyimpanan air dalam tubuhnya, sehingga bentuk Halofita ini sering memperlihatkan sifat suklen. Contohnya yaitu adalah Archelius alivillus dan berbagai tumbuhan di rawa bakau. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu Atakerophyt, merupakan tumbuhan yang teradaptasi untuk di daerah kering. Sangat sedikit jumlahnya dan lebih khusus jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kerophyta ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok yang menghindar terhadap kekeringan, Kerophyta dan murni, dan kelompok yang memikul atau menahan situasi kering atau Kerophyta asli. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.